Selamat sore teman-teman, selamat berbahagia. Selamat ketemu kembali dengan saya, Kembang Lawu, Aji Sutanto Channel. Teman-teman yang berbahagia, sore ini kita sedikit membahas tentang harapan. Begini teman-teman, apapun yang namanya harapan itu identik dengan penderitaan. Entah Anda berharap kepada manusia atau Anda berharap kepada Tuhan sekalipun, itu tetaplah sebuah penderitaan hidup. Mengapa penderitaan? Saya katakan bahwasanya harapan itu identik dengan sebuah penderitaan hidup. Karena penderitaan itu muncul bukan pada objek harapan, tetapi kepada harapan itu sendiri. Jadi harapan itu sendiri sudah membawa suatu pesan bahwa dia adalah sumber dari derita hidup. Mengapa demikian teman-teman? Mari kita bedah apa itu arti tentang harapan. Harapan adalah suatu bentuk kepercayaan bahwasannya segala sesuatu itu akan berubah menjadi lebih baik. Atau dengan kata lain, harapan itu bersandar kepada sebuah kepercayaan bahwasannya suatu saat nanti segala sesuatunya akan terwujud sesuai dengan keinginannya. Namun perlu kita sadari bersama bahwasanya harapan itu mempunyai karakter atau sifat sebagai berikut. Ketika harapan itu tercapai, maka otomatis Anda akan gembira atau senang. Namun di sisi lain, ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda otomatis akan gelisah, akan menderita, akan gundah gulana, akan sedih, dan lain sebagainya. Maka siapapun yang tidak mengenali sifat dasar dari harapan ini, maka ia akan mudah terjebak kepada derita hidup. Karena dia akan bersandar kepada harapan-harapannya itu agar semuanya tercapai, agar semuanya terwujud, agar semuanya terkabul sesuai dengan keinginannya. Nah, ini apabila tidak disadari oleh seseorang yang berharap tersebut, maka kemungkinan besar penderitaan akan selalu datang dan datang menghampiri kehidupannya. Karena realitanya, kenyataannya, harapan selalu bertolak belakang dengan realita dan kenyataan hidup. Coba kita amati masing-masing diri kita. Harapan-harapan Anda apa? Keinginan-keinginan Anda apa? Dan kenyataan hidup itu seperti apa? Kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, maka kita akan menemukan fenomena dan kenyataan bahwasanya harapan-harapan itu banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga seseorang akan mudah mengalami ketegangan hidup, akan mudah mengalami penderitaan hidup karena ini. Nah, apakah kita tidak boleh berharap kepada kehidupan yang lebih baik dan lain sebagainya? Tidak ada larangan apapun. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Namun kita harus sadari bahwasanya sifat dan karakter dari sebuah harapan itu ada dua tadi. Bisa terjadi dan bisa tidak. Kalau terjadi sesuai dengan keinginan dan harapan, maka orang akan senang, bersukacita. Orang menganggapnya sebagai anugerah, rezeki, berkah, dan lain sebagainya. Namun ketika tidak sesuai dengan keinginannya, maka harapan itu berubah menjadi sebuah penderitaan hidup.
berubah menjadi kegelisahan, kegundahan, ketegangan, duka lara, dan lain sebagainya. Mengapa harapan-harapan itu lebih dekat dengan penderitaan? Karena ketika kita berharap sesuatu, maka sebenarnya kita sudah terseret kepada kehidupan di masa yang akan datang. Jadi pikiran kita sudah melompat ke masa yang akan datang. Harapan-harapan itu sudah menancapkan kita untuk menyeret kita berada dalam kondisi bukan kekinian, tetapi melompat ke masa yang akan datang. Ini yang membuat kehidupan seseorang mudah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Karena harapan-harapan itu membuai. Seringkali membuai seseorang sehingga orang terlupa dalam hal ini akan kenyataan yang ada. Maka rumus simpel agar kita terhindar dari penderitaan yang berlarut-larut yaitu adalah jatuhkanlah harapan-harapan itu. Jatuhkanlah harapan-harapan itu dan Anda secara otomatis tidak terseret lagi dalam pikiran-pikiran masa depan. Tetapi ketika kita menjatuhkan harapan-harapan itu, maka kita akan otomatis berada dalam situasi dan kondisi kekinian saat ini, di sini, sekarang. Dan itu membuat kita lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai, dan lebih bahagia. Apapun situasi dan kondisinya. Ketika kita berada dalam kondisi kekinian, di sini, saat ini, sekarang, apa adanya, maka itu lebih membuat kita menjadi nyaman, tentram, dan damai. Demikian teman-teman, selamat petang. Ini sudah menjelang maghrib, sudah terdengar adzan maghrib. Selamat petang, selamat berbahagia. Rahayu.